Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kami di sini untuk mempresentasikan mengenai memori yang telah kami diskusikan. Sebelum masuk ke materi yang akan kami bahas di presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rizky Saputra dan juga berikut ada rekan saya Alia Sabira. dan juga ada Alfredo Alin Kambu ya. Mungkin ada kendala. Eh, oke, jadi selamat malam dan salam sejahtera juga untuk Bapak. Dalam presentasi kami ini, kami akan membahas salah satu komponen paling vital dalam dunia komputasi, yaitu memori. Memori itu dalam beragam jenis tidak hanya memerankan peran kunci dalam menyimpan dan mengakses data, tetapi juga menjadi sebuah fondasi utama bagi kinerja sistem komputer. Kami akan menguraikan berbagai jenis memori dan juga akan menjelaskan peran atau fungsi dari memori tersebut, serta teknologi di balik setiap jenisnya memori-memori tersebut. Untuk materi yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh Adelia, yaitu mengenai jenis-jenis komputer. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori. Next. Next. Memori utama. Memori utama juga dikenal sebagai RAM, Random Access Memory, jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat proses berjalan. Dengan kecepatan akses yang tinggi, menjadi salah satu keunggulan utama dari memori ini. Next. Yang kedua, memori sekunder. Ada tiga hal, yaitu yang pertama penyimpanan memori permanen, memori penyimpanan data jangka panjang seperti program dan file. Yang kedua, kapasitas yang besar. Berbeda dengan memori utama, memori sekunder ini memiliki kapasitas yang besar. Yang ketiga, pemulihan data. Data di memori sekunder dapat dipulihkan setelah dimatikan atau di restart sistem. Next. Memory cache. Memory cache ini fungsinya menyimpan data, sering digunakan untuk akses cepat. Kelebihannya meningkatkan kinerja sistem dengan mengurangi waktu akses data. Jenisnya ada level 1, level 2, dan level 3. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi memori. Next. Fungsinya yang pertama menyimpan data. Ada tiga hal, yaitu penggunaan ruang penyimpanan. Nah, memori ini digunakan untuk menyimpan data, teks, gambar, dan file aplikasi. Yang kedua, proses menyimpanannya. Data ini disimpan dalam bentuk biner 1 dan 0 di lokasi tertentu dalam memori fisik. Yang ketiga, realitas data. Memori harus dapat mempertahankan data supaya tersimpan, tetap utuh, dan dapat diakses kembali. Next. Memproses informasi. Pentingnya peran memori dalam memproses informasi, karena memori ini sangat vital dalam memproses data dan informasi secara cepat dan efisien. Kedua, proses penyimpanan sementara. Memori membantu menyimpan data yang diolah sementara dalam sistem komputer. Pengaruh memori terhadap kinerja sistem. Memori yang efisien akan berdampak positif dalam memproses informasi secara real time. Next. Ketiga, meningkatkan kinerja sistem. Nah, memori yang efisien ini meningkatkan kinerja sistem dengan akses yang cepat dan penyimpanan data yang andal. Juga penambahan RAM dan penggunaan teknologi memori yang canggih dapat membantu sistem berjalan lebih lancar dan responsif. Oke, terima kasih Adelia untuk materi yang sudah disampaikan ya. Selanjutnya untuk Alfredo. Halo? Oke, baik. Eh, Kan. yang untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang teknologi memori. Next, memori komputer terus mengalami perkembangan.
perkembangan teknologi dan kecepatan. Memory flash digunakan dalam sistem modern. Next, penggunaan RAM dibagi menjadi 3, yaitu laptop, server, motherboard. Yang pertama, RAM digunakan dalam laptop untuk menyimpan dan mengakses data dengan cepat. Yang kedua, server. Pada server, RAM berperan penting dalam mengenali banyak permintaan data secara bersamaan. Yang ketiga, motherboard. RAM terpasang di motherboard dan mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Next, ROM ready on memory. ROM atau read only memory adalah jenis memori pada komputer yang hanya bisa dibaca. Data yang disimpan di dalam ROM tidak dapat diubah atau ditulis kembali. Tipe ROM yang paling umum adalah mass ROM, FROM, dan EPROM. Next, memory flash. Memory flash ini dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, kecepatan akses tinggi. Memory flash memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, membuatnya cocok untuk digunakan dalam perangkat seperti kamera dan ponsel. Dan yang kedua, daya tahan terhadap guncangan dan getaran. Flash memory memiliki ketahanan yang baik terhadap guncangan dan getaran, menjadi dikanya ide untuk digunakan dalam industri otomotif dan perangkat seluler. Oke, terima kasih Alfredo untuk penyampaian materinya ya. Oke, sekian mungkin dari presentasi kami. Ya, jadi dalam mengakhiri presentasi ini, semoga pemahaman tentang berbagai jenis mulai dari fungsi dan teknologi memori yang telah kami bagikan dapat menjadi landasan untuk pengembangan teknologi yang lebih canggih di masa depan. Terima kasih telah menonton video kali ini, video presentasi kami. Eh, Selamat malam dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.